tulus sama kamu. Aku mau kamu kembali sama aku. Kita bisa hidup selamanya dengan Putuskan kalau kita udah tidak suami istri lagi, juga udah punya suami, Mas Julian. Aku menghormati kehidupan kamu, jadi tolong kamu menghormati. Lebih memilih Julian. Kamu udah gak ada rasa sedikit pun peduli sama aku. Sekalipun aku akan mati di depan mata kamu. Safia harus merasa tersakiti nih guys, karena dengan ada anaknya yang mengaku bahwa itu adalah anaknya Julian, padahal itu bukanlah anaknya Julian nih guys. Namun karena dia harus mengalah lagi dan lagi, dia harus merasa tersakiti dan dia harus pergi ke danau untuk bisa merenungkan semua permasalahan yang terjadi dengan hidup dia. Walaupun banyak orang yang tidak suka dengan dirinya, namun dia harus tetap tegar di situ nih guys. Dia tahu bahwa alam bisa ia gunakan untuk berbicara, dan dia akan merasa tenang kalau dia itu di dekat danau, karena dia tahu adalah danau atau alam itu adalah nikmat dari Tuhan yang luar biasa yang akan membuat diri dia tenang. Nah di situ tanpa disadari ternyata ada Rafael nih guys, karena Rafael itu memang lagi ngejar-ngejar Safira. Nah di situ Safira kaget dong ya melihat itu ternyata ada Rafael. Rafael ini masih mengira bahwa dirinya adalah suaminya Safira. Padahal antara Safira dan juga Rafael sudah tidak ada hubungan apa-apa. Namun dirinya tetap mengaku bahwa ia adalah suaminya Safira. Padahal antara Safira dan juga Rafael sudah diketuk palu, sehingga tidak ada hubungan lagi karena sudah cerai dan keduanya sudah punya pasangan masing-masing ya guys ya. Di situ memang Julian sudah punya Safira dan juga Rafael sudah mau menikah ya guys dengan calonnya yang bernama Muna dan sudah punya kehidupan masing-masing. Nah di situ memang keadaannya Rafael tidaklah stabil ya guys ya, dan dia juga masih menganggap bahwa dirinya itu miliknya Safira, begitupun Safira adalah miliknya, padahal sudah tidak seperti itu, punya kehidupan masing-masing. Rafael ini tahu bahwa dia itu tidak bahagia dengan Julian, makanya memang dia diminta untuk hidup bersama dengan Rafael nih guys. Nah di situ Safira tidak bisa pergi nih guys, karena dia digenggam erat oleh mantan suaminya ya guys ya, Rafael, dimana Rafael ini masih menganggap dirinya adalah istrinya, orang yang dia sangat cintai. Namun lagi dan lagi memang Safira ini berusaha untuk mengingatkan bahwa dia itu sudah punya Mona, calon istrinya, seperti itu nih guys ya. Jadi seharusnya dia bersama dengan Mona dan sudah tidak lagi bersama dengan Safira nih guys. Namun rasa cintanya Rafa sudah sangat besar sekali nih guys, sehingga dia lupa bahwa dia juga menyakiti Safira hingga seperti akan dicekik seperti itu. Bahkan keluarganya pun sudah mengingatkan dia untuk tidak seperti itu, kasihan gitu kan Safiranya begitu. Nah tentu saja Julian selaku suaminya mencari di mana keberadaan istrinya, barangkali itu ada di danau. Makanya dia segera di danau karena dia melihat sekumpulan banyak orang di situ. Nah otomatis dia berusaha untuk menyelamatkan istrinya ya guys ya. Dan papanya ini sudah berusaha ingin ngomong baik-baik ke Rafael ya guys ya, agar Rafael ini melepaskan genggamannya ya guys ya, karena kasihan loh ya Safira harus tersakiti seperti itu nih guys. Nah dari belakang tentu saja Julian menyelamatkan istrinya ya guys ya, langsung memukul Rafael karena memang dia tidak mau terjadi apa-apa dengan istrinya tercinta. Maka dari itu nih guys, dia harus menyelamatkan dan memukul Rafael dari belakang. Nah karena Rafael tidak terima dipukul dan dia masih merasa dia mencintai Safira, maka dari itu guys terjadilah perkelahian antara kedua belah pihak untuk merebutkan Safira nih guys ya. Memang Safira ini juga selalu serba salah ya guys ya, dan dirinya juga sebenarnya tidak tahu harus bagaimana. Apalagi Rafael yang merasa bahwa dia masih bisa memiliki karena dia anggap bahwa Safira itu adalah istrinya Rafael, padahal sudah tidak lagi dan punya kehidupan masing-masing. Nah ketika keduanya ini berkelahi dan jatuh ke danau nih guys, sehingga orang tuanya dan juga Safira ini bingung ketika mereka itu jatuh gitu kan ke danau ini guys. Apa yang harus mereka lakukan, bingung nih guys ya. Nah memang di situ sudah hampir tenggelam ya mereka berdua seperti itu, dan ketika keduanya tenggelam Safira ini benar-benar merasa kasihan dong ya, dan karena Safira ini melihat kasihan suaminya tenggelam membuat hatinya ingin menolong suaminya.
Dan di situ sebenarnya juga ada Rafael yang minta bantuan Safira untuk ditolong sebenarnya ya. Namun ternyata memang Safira ini lebih memilih Julian suaminya karena dia tahu dia mencintai dan dia punya suami. Dan ketika Safira ini menolong suaminya, ya guys ya, Julian daripada memilih Rafael, membuat Rafael ini tentu saja sangat bingung dong ya. Rafael justru malah ditolong oleh papanya sendiri, bukan melainkan dari Safira. Dan Safira memang tentu saja memilih suaminya karena walau bagaimanapun kan dia harus setia. Namun, Rafael ini tetap menganggap bahwa dirinya itu lebih setia daripada Julian. Lalu kenapa dia harus lebih memilih suaminya Julian? Padahal jelas-jelas Julian itu kurang peduli dengan dirinya. Dia harus merasa tersakiti seperti itu. Dan dulunya juga Safira kan pernah ditolong oleh Rafael ya guys ya. Lalu kenapa dia harus lebih memilih Julian seperti itu? Nah, itu yang bikin dia itu bingung sebenarnya ya. Dan di situ memang keadaannya juga tidak lagi membaik ya guys ya. Dan Julian pun sebenarnya juga bertanya-tanya ya, kenapa tadi kok Safira ini ada di danau dan main pergi begitu saja. Begitu apa sih yang ngebuat dia itu pergi? Nah, masalah apa yang ngebuat dia pergi begitu saja? Ternyata yang ngebuat dia pergi itu karena ada anaknya itu yang dianggap anaknya Julian, ya, si Loli. Padahal jelas-jelas bukanlah anaknya. Padahal meskipun dia itu anaknya Daniel, itu bukan berarti anaknya Julian. Tapi dia tidak tahu guys, kalau anaknya Daniel itu bukanlah anaknya Julian juga, tapi hanya diaku-aku. Kasihan banget ya guys ya. Safira